Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Cerita Misterius. Di kesempatan kali ini saya Dayun akan melanjutkan cerita yang berjudul Meninggal Saat Nifas. Cerita ini ditulis akun Facebook bernama Maira Shakila. Bagaimana dan seperti apa kelanjutan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Seharusnya kalian gak kesini, biar nanti Mas dan Bibi yang datang ke desa Duku. Timpal Danur yang melihat Tantri dan suaminya ada di ruang tamu. Gak apa-apa Mas, kami juga sekalian akan ikut membantu di sini. Tidak boleh, kamu harus secepatnya pergi. Kamu tidak boleh di sini. Danur berucap sedikit bergetar. Ia trauma mengingat kejadian yang menimpa istrinya. Pandangannya menatap ke tubuh Tantri. Ia tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi padanya. Loh kenapa Mas? Sudah nak Danur, biarkan Tantri di sini sementara waktu. Bibi juga rindu dengannya. Iya Mas, aku rindu sama ibu dan bapak. Mas aku diusir, sambung Tantri. Anggi hanya dia melihat sikap Danur yang ia pikir sangat aneh. Seolah Danur tengah ketakutan dan sangat gelisah. Bukan mengusir, tapi demi kebaikan kamu dan bayi kamu, sahut Danur tegas. Lah, emangnya ada apa dengan bayi kami? Tantri bertanya lagi karena ia tak mengerti dengan apa yang dikatakan Danur. Sudah, nah Danur, Paman minta biarkan Tantri di sini beberapa waktu. Paman yakin kita bisa menjaga dia. Danur merasa gelisah melihat kandungan Tantri yang semakin membesar, membuat rasa traumanya semakin kuat. Meski sebenarnya benda yang pernah ia temukan sudah ia berikan pada Nek Asih, tapi ia tetap tak ingin adik sepupunya merasakan hal yang naas seperti istrinya. Bi, saya mohon, selama di sini siapapun jangan biarkan dia sendirian. Jangan biarkan orang lain masuk ke dalam kamarnya. Cukup kalian yang boleh masuk. Tidak ada yang boleh lagi masuk selain Bibi, Paman dan suaminya. Tugas Danur membuat dirga dan Gendis melotot. Lah, emangnya kenapa Danur? Apa kami ini orang jahat sampai kami dilarang? Gendis menghampiri Danur dengan mimik wajah penuh tanya. Saya hanya menjaga dan tidak ingin hal buruk kembali menimpa keluarga saya. Apa yang terjadi pada Rumbi, cukup dia dan kami yang merasakannya. Danur berkata dengan sedikit tekanan. Lalu ia pergi meninggalkan semua orang. Mirna pergi membawa Tantri bersama suaminya menuju kamar di dekat ruang tamu bersama Anggi yang harus ketat menjaga Tantri. Meski ia masih merasa tak mengerti dengan keadaan di rumah kakak sepupunya. Waktu sudah terlihat gelap. Ronia tengah merasakan perutnya yang keroncongan karena isi rumah masih berduka, sehingga Mirna tak menyiapkan makanan untuk orang rumah. Mirna hanya memasak untuk Tantri dan Anggi karena Danur melarangnya mengerjakan pekerjaan rumah sendirian. Ya ampun, Bibi masak hanya untuk si Tantri aja, rutuk Rania. Lalu dia membuka kulkas. Hanya ada telur, mie rebus dan sayuran. Lalu ia mengambil telur dan mie untuk makan malamnya. Rania menyalakan kompor. Namun angin dari jendela di hadapannya sedikit berembus, membawa aroma anyir dan bau tak sedap yang menusuk hidung Ronia. Ia celingukan mencari bau yang sangat menyengat. Sebuah benda jatuh di hadapannya. Ronia pun kaget kala melihat daging di dalam mangkok di sampingnya. Ia melihat daging yang masih merah dan penuh dengan darah, tapi baunya sangat amis dan anyir yang membuat sedikit mual dan ingin muntah. Daging? Kau baru lihat ya? Perlahan Ronia mendekati mangkok yang terlihat sebuah daging merah berukuran sedang atau sekitar 1 kilogram. Namun Ronia dibuat penasaran kala daging di dalam mangkok itu bergerak seolah berdenyut. Warna merah darah begitu pekat. Ronia hendak menyentuh,
Namun, Runia terkejut kala daging di dalam mangkok itu adalah sebuah ari-ari bayi. Bahkan masih jelas tali dan gumpalan dagingnya yang sangat memerah dan gumpalan dagingnya membiru. Runia perlahan beringsut dengan tangan gemetar. Tiba-tiba lagi ia berteriak kala sebuah tangan menyentuh tangannya. "Runia, kamu kenapa?" Gendis datang dengan wajah datar dan bertanya pada anak gadisnya. Runia memeluk Gendis, namun tubuh Gendis terasa dingin dalam dekapannya. "Ibu, kenapa badan ibu begitu dingin? Apa ibu dengan sakit?" ujar Runia yang masih memeluk Gendis. Namun Gendis diam tidak menjawab pertanyaan Runia. Runia menyeka air matanya dan melerai pelukannya pada Gendis. Ia berkata, "Bu, tadi di sana ada daging, tapi itu bukan daging, Bu. Itu ari bayi." Ucapnya menceritakan apa yang ia lihat. Namun ekspresi Gendis hanya diam dengan tatapan datar. Runia membawanya pada tempat di mana ia melihat daging itu di dalam mangkok. "Ini, Bu." Runia terkejut jika daging itu tiba-tiba hilang dan tidak ada di tempatnya. Ia melihat-lihat ke semua tempat dan wadah, namun tidak ada sama sekali. Hingga ia mengambil Gendis yang diam berdiri tanpa berkata sepatah kata pun. "Bu, kenapa ibu diam saja?" Runia masih sibuk mengedarkan pandangan mencari mangkok berisikan daging. Ia pun merasa kesal karena Gendis sama sekali tak bicara. Hingga akhirnya Runia mengambil Gendis dan melihat wajahnya. Namun wajah Runia seketika memucat kala pandangannya bersitatap dengan Gendis. Runia semakin terkejut kala melihat Gendis tiba dengan wajah memakai masker. Ia melihat Gendis yang sejak tadi bersamanya, namun di belakangnya tidak ada siapa-siapa. "Loh, ibu, kamu kenapa sih? Ibu dengar berisik banget. Ada apa?" Ibu, tadi ibu di sini." Gendis mengernyitkan dahi. "Sudah, kamu ini bikin pusing terus kerjanya." Gendis tak menghiraukan Runia dan berlalu pergi meninggalkannya. Runia yang shock dan terkejut, juga tubuhnya yang gemetar seketika menangis dan lari. Runia lari ke dalam kamar dan terlihat Rati yang sudah bersiap untuk tidur terkejut melihat Runia yang lari dengan wajah sembab. "Loh, kenapa kamu?" tanya Rati. "Kak, di dapur ada ibu dua," lirinya. Rati melongo dengan bibirnya yang menganga. "What? Ibu dua? Kamu ngigo atau ngelindur ya?" "Aku serius, ibu ada dua." "Mana ada, ibu itu cuma satu, Runia." "Tapi tadi..." "Sudahlah, aku ngantuk, ganggu aja." Runia tak mengubrisnya. Ia kembali merebahkan tubuhnya dan menutup seluruh tubuh dengan selimut. Namun Runia masih dalam keadaan syok. Ia kebingungan karena rasa takutnya. Ia masih melekat. Ia menatap sekeliling. Ada rasa takut yang kian menyergap, sehingga membuatnya ikut masuk ke dalam selimut dan ikut menutup tubuhnya. Di dalam kamar lain, Tantri dan Anggi tengah bersenda dengan Mirna yang masih melepaskan kerinduannya pada Tantri yang memang hanya anak satu-satunya. Tidak, Mirna memiliki anak pria dan anak perempuannya hanyalah Tantri. Dia memiliki dua putra lainnya yang menjadi kakak Tantri. Tantri sangat disayang oleh Mirna dan kedua kakaknya termasuk Rangga. Tidak seperti Damar dan Wulang yang hanya dikaruniai satu putri, yaitu Arimbi. Dan bahkan nasibnya sangat naas dan tragis karena harus meregang nyawa dalam keadaan yang sangat mengenaskan. "Ibu, rumah ini terasa sepi tanpa Mbak Arimbi ya?" lirik Tantri yang menatap sekeliling. Tantri teringat akan keramaian di rumah itu, karena setiap saat ia berkunjung Arimbi selalu menyambutnya dengan hangat. "Iya, kamu benar. Rumah ini sangat sepi tanpa dia.
Seharusnya rumah ini tengah ramai suara tangis bayi. Tapi Bu, apa yang terjadi sebenarnya pada Mbak Arimbi? Kenapa Mas Danur begitu trauma? Bahkan dia sangat khawatir dengan kandunganku. Tanya Tantri penasaran. Mirna masih ragu menceritakan. Ia menatap lekat manik kecoklatan milik Tantri dengan penuh kesedihan. Iya Bu, katakan, biar kami tidak berpikir yang macam-macam dan anggikan waspada jika ada sesuatu yang terlihat bahaya untuk kandungan Tantri. Timpal lagi. Mirna pun menarik napasnya dengan kasar. Lalu dengan menutup mata akhirnya ia membuka mulut dan mulai bicara. Mbakmu saat itu akan melahirkan. Dokter menyarankan agar dia dibawa ke rumah sakit besar karena ada kelainan dari sang bayi dan ibunya. Dokter di sini tidak sanggup karena terlalu besar resiko jika dipaksa melahirkan di sini. Tapi saat itu Arimbi merasakan kontraksi yang hebat tiba-tiba. Dia kesakitan di tengah derasnya hujan. Semua keluarga kebingungan karena tak memungkinkan membawa kendaraan saat hujan lebat dan guntur yang saling bersautan. Sehingga Paman Damar terpaksa mencari dukun beranak dan membawa Mak Karsim. Dia pun menolak awalnya, namun permohonan Damar membuat Mak Karsim pun mengikutinya. Kamu tahu Tri, Mak Karsim sudah mendapatkan firasat itu sebelum kematian Mbak Arimbi dan bibi kamu. Tapi semua itu terlambat karena mbakmu sudah melahirkan bayinya. Mereka semua syok saat melihat bayi yang mereka lahirkan itu. Kenapa Bu? Tantri semakin penasaran. Kala Mirna terseduh dan seolah tak sanggup melanjutkan kata-katanya. Bayi mbakmu lahir tanpa kepala. Apa? Mana mungkin Bu? Mbakmu melahirkan bayinya, namun kepala bayinya putus sehingga membuatnya syok dan meregang nyawa. Namun kamu tahu, semua bukanlah sesuatu yang sangat mudah diterima akal dan logika. Mbakmu menjadi tumbal bersama bayinya. Makanya masmu sangat takut jika kau ada di sini. Dia takut apa yang terjadi pada istrinya menimpa kamu. Astagfirullah. Apa tragis itu kematian bibi, paman dan Mbah Rimbi. Betapa kejam orang yang sudah membunuh mereka, Bu. Iya, bahkan tidak hanya bibi, paman dan bayinya yang menjadi korban. Mak Karsim pun ikut meregang nyawa karena mencoba menyelamatkan Arimbi. Tapi siapa pelakunya, Bu? Tanya Anggi. Belum ada yang tahu. Namun Damar bilang sepertinya bukan orang yang jauh dengan kita, karena dia menemukan sesuatu di kamarnya sebagai tanda jika orang itu memang sudah diberi tanda dan diikat sebagai tumbal. Dan bahkan yang mengalami ini tidak hanya Danur, ada 2 korban di desa lain juga. Ya Allah, ngeri sekali Bu. Apa yang mereka lakukan itu tidak benar. Meregang nyawa bukan hanya satu saja. Maka dari itu, kalian harus berhati-hati. Ibu tidak mau jika kalian mengalami hal buruk itu. Doakan kami, Bu. Semoga semuanya baik-baik saja. Amin. Ya sudah, kamu istirahat. Jangan lupa kunci pintu. Dan jangan sampai ada jendela yang tidak kamu kunci. Mereka mengangguk. Mirna pun melenggang pergi dan tersenyum pada putrinya. Malam semakin larut. Danur sepertinya sudah terlelap. Bahkan semua penghuni rumah sudah berada di dalam mimpinya. Semilir angin berembus, membawa daun-daun berguguran dan berterbangan. Namun di bawah pekatnya malam, sosok wanita berwajah pucat berjalan gontai menuju kamar Danur. Tatapannya kosong dan nanar. Di balik jendela terlihat Danur yang sudah tertidur pulas. Ia menatapnya lekat dengan kesedihan mendalam. Di tangannya ia membawa sosok bayi yang masih berlumuran darah dengan kepalanya yang putus. Mereka jahat,
Mereka jahat, ujar sosok yang berdiri di balik jendela. Hembusan angin semakin kencang, membuat jendela yang tertutup itu terbuka dan membuat suara yang membuat Danur mengerjapkan mata. aku akan membalasnya. Takkan aku biarkan mereka hidup senang di atas penderitaanku. Kalian tunggulah waktunya. Sosok Aribi menatap tajam pada ruangan kamar yang memang terlihat dari tempat dirinya berdiri. Ia tersenyum melihat orang yang sudah menyakitinya berada di rumahnya sendiri. Tak perlu jauh-jauh, Aribi harus mengejarnya. Danur menutup jendela kaca yang sempat terbuka. Ia tak sadar jika di hadapannya ada sosok wanita yang sangat ia rindukan. Perlahan Aribi pun melayang menjauh dari sana. Namun Danur yang hendak berbalik dengan matanya yang mengantuk melihat siluet bayangan seseorang melintas di sampingnya. Danur menyadari ada aroma bunga melati di sana, sehingga dia membuka matanya lebar-lebar dan melihat seluruh halaman. Aribi, lirihnya. Danur melihat sosok wanita yang melayang menjauh dan melewati pohon di seberang jalan. Ia mengenali sosok itu yang sejak tadi memerhatikannya. Perlahan Danur berjalan dan membuka pintu. Ia hendak mengejar istri yang akhir-akhir ini dirindukannya. Tunggu aku, Aribi. Danur terus berucap nada yang sama. Ia berharap Aribi tak meninggalkannya. Ia ingin bertemu meski harus di alam yang berbeda. Danur lari dari tangga menuju lantai 1. Namun langkahnya terhenti kala Rangga berada di sana berdiri menatapnya. Loh, nak, mau kemana? Tanya Rangga. Danur bingung harus menjawab apa. Karena jika ia mengatakan hal yang sebenarnya, Rangga tak mungkin percaya. Saya mau ke dapur, Paman. Sautnya gugup. Kenapa wajah kamu berkeringat dan pucat seperti itu, nak? Hah? Saya... Suara benda jatuh dari dalam dapur membuat keduanya menoleh. Danur dan Rangga pun berjalan dan hendak melihat apa yang terjadi. Sesampainya di dapur, mereka melihat sekeliling. Namun pandangan Danur tertuju pada sebuah kantong yang tergeletak di samping jendela kaca. Perlahan Danur mendekatinya. Lalu Danur terkejut melihat sebuah bingkisan hitam dari dalam kantong tersebut. Baunya sangat tak sedap dan sangat pekat, membuat dirinya seketika menjauh dan melempar benda tersebut. Ia perlahan berisut mundur, membuat Rangga penasaran. Hingga tak lama Rangga pun mendekatinya dan bertanya. Ada apa, Danur? Tanya Rangga. Danur menatap kantong yang ia lempar. Ingatannya berlayar mengingat sesuatu yang pernah ia temukan dulu. Paman, itu... Tunjuk Danur pada sebuah bingkisan. Rangga pun mengambilnya. Namun sama terkejutnya dengan Danur saat Rangga melihat apa isi di dalamnya. Apa itu, Danur? Kenapa seperti? Mereka mengetahui keberadaan Tantri. Kita harus segera membawa Tantri pergi. Dan mereka tengah berusaha memberikan tanda. Maksud kamu? Danur menarik nafasnya yang sangat pelan. Ingatan berputar pada beberapa bulan lalu. Flashback 3 bulan sebelumnya. Malam itu, Danur dan Arimbi tengah memasak untuk makan malam. Arimbi yang terbiasa mendapati lapar saat malam tiba. Ia memutuskan memasak sendiri lebih banyak agar jika dia lapar, Danur tak harus memasakkan untuknya. Mas, Ibu ingat Sukarawon. Dan malam ini bayi kita juga sepertinya lagi mau makan. Kita bikin ya. Kamu temenin aku yuk. Ujar Arimbi kala ia merasakan keinginannya untuk memakan rawon. Rawon adalah kesukaan ibunya, Wulan. Dan kesempatan itu juga ia mengajak Danur membuat warawon. Bahkan ia membuat lebih banyak dari biasanya.
Wangi sekali. Masak apa, Nak? Wulan yang menghirup aroma rawon membuatnya tergoda, sehingga menghampiri Danur dan Arimbi yang tengah memasak. Ibu, ini kami membuat rawon karena aku lagi pengen makan rawon, Bu. Karena ini kesukaan ibu, jadi Arimbi masak banyak. Wah, sepertinya nikmat sekali, sayang. Wanginya menggugah selera makan ibu. Arimbi tersenyum sambil mengaduk rawon yang hampir matang. Danur yang membantunya juga ikut menyiapkan keperluan untuk makan malam. Wulan dan Arimbi pun segera menyiapkan dan membawa makanan ke atas meja makan. Ayah, cepetan sini, kita makan, teriak Arimbi memanggil Damar. Mas sudah siap, ayo sini, ajak Arimbi yang dibalas senyuman oleh Danur. Danur pun membawa rawon dalam wadah dan menghampiri Arimbi. Sebentar, aku lupa bawa sendok, keke Danur pada Arimbi. Danur pun beranjak menuju dapur untuk mengambil sendok. Sesampainya di dapur, ia pun mendekati lemari yang berada di ujung dekat jendela kaca. Ia meraih gagang lemari dan membukanya. Lalu ia mengambil beberapa sendok dan garpu. Tapi sebuah kantong hitam seolah terlempar dari jendela yang memang masih terbuka. Ia melihat dan mengambilnya. Ia membuka kantong tersebut dan terlihat sebuah bingkisan berwarna hitam. Danur tak membukanya, hanya menyangka jika itu adalah sebuah sampah yang memang terjatuh tertiup angin. Memang sebelum melemparnya, benda tersebut Danur membukanya karena penasaran. Namun alangkah terkejutnya kala melihat kotak kecil itu berisi sebuah daging berwarna merah, juga bau anyir dan busuk yang sangat pekat. Ia pun melemparnya pada tong sampah dan berlalu menuju meja makan yang berada di ruang tengah. Dari mana, Nak? Damar bertanya. Habis ngambil sendok ya? Tadi saya lupa. Wah, kalian ini memang pasangan yang sangat serasi. Ayah suka dengan kalian yang selalu rukun seperti ini. Mereka semua tersenyum karena memang bagi Danur, Arimbi adalah kebahagiaannya. Tak lama terasa hening. Hanya suara dentuman sendok dan piring yang terdengar. Semilir angin dari sela ventilasi juga AC yang memang menyala, seolah menjadi penyejuk bagi mereka. Danur pun tak banyak bicara dengan apa yang dilihatnya. Ia seolah bersikap biasa meski hatinya merasakan penasaran yang sangat aneh. Hingga tidak mereka sadari, ada sosok yang mencoba mendekati Arimbi dan menatapnya lekat. Bu, katanya Om Dirga mau kesini, tanya Arimbi pada Wulan di sela keheningan. Iya, katanya besok mereka kesini karena sebelum ke desa Gaduh mereka akan menginap di sini, jawab Wulan. Bagus dong, kan jarang-jarang Om Dirga dan Tante Endis kesini. Wulan hanya melihat sekilas. Ia menatap Damar yang sama abai kala mendengar Arimbi yang membahas adiknya. Bukan karena tak suka, tapi Wulan tahu sikap Dirga padanya sangat tidak sebaik yang Arimbi kira. Bu, kenapa? Apa ibu gak suka Om sama Tante kesini? Lirik Arimbi dengan tatapan nanar. Begitupun Danur. Ia seolah tak menyukai kehadiran sang paman yang memang mengetahui tabiat Dirga pada Wulan. Danur dan Damar lebih dekat dengan Rangga karena meski mereka merasakan perbedaan antara perlakuan orang tuanya pada mereka, mereka memahami jika perbedaan tak menjadi dinding antara kasih sayang orang tua dan anaknya. Namun berbeda bagi sang adik, Dirga. Ia berpikir jika orang tuanya sangat mengutamakan Wulan dan Mirna, sehingga Dirga dan yang lainnya seolah anak yang tidak pernah ada di hati mereka, sehingga membuat sedikit selisih paham dan kebencian di hati Dirga. Bu, Arimbi pamit istirahat ya, ucap Arimbi setelah beberapa menit berbincang dalam keadaan sedikit tidak enak karena mendengar kabar jika Dirga akan datang dan menginap. Iya sayang, selamat malam. Wulan mencium kening Arimbi yang berlalu meninggalkannya. Pagi sekali,
Wulan dan Arimbi sudah berkutat di dapur, menyiapkan beberapa makanan untuk menyambut kedatangan Dirga dan istrinya. Meski ada kemalasan untuk menyambut sang adik, melihat Arimbi yang begitu semangat walaupun tak bisa berbuat apa-apa, dan hanya menemani dan terlihat baik-baik saja, melihat putrinya yang bahagia mendengar kabar pamannya yang akan berkunjung. Suara bel berbunyi terdengar. Arimbi pun sedikit berlari hendak membuka pintu. Sayang, pelan. Tidak boleh lari begitu. Kamu lagi hamil, nak. Ujar Wulan memperingatkan Arimbi yang begitu semangat menyambut pamannya. Om Dirga. Pintu terbuka. Arimbi melihat ke arah mobil dan ke kanan kiri, seolah ia tengah mencari sesuatu. Tante tidak ikut. Dia hanya menitip salam. Tadi pagi dia tiba-tiba diare. Dirga menjelaskan sebelum Arimbi bertanya. Ia paham jika Arimbi mencari istrinya. Namun karena ada keperluan membuat gendis, tak jadi ikut dan hanya dia bersama Runia. Loh, tante sakit. Lalu om kesini sama siapa? Om sama Runia. Dia lagi mengambil sesuatu di dalam mobil. Oleh-oleh buat kamu dan calon bayi kalian. Gendis sakit apa, Dir? Wulan menimpali setelah melihat Runia membawa beberapa paper bag di tangannya. Ayo masuk. Nia, kamu apa kabar? Arimbi memeluk Runia dan membawanya masuk. Runia hanya tersenyum ketir. Ia merasa sungkan dan malu karena pertama kali memasuki rumah Arimbi yang ia pikir sangat besar dan luas. Ini, ibu titip ini buat paman dan bibi. Dan ada hadiah kecil buat mbak juga. Ucapnya memberikan satu paper bag pada Wulan dan satu paper bag pada Arimbi. Apa ini? Kenapa repot-repot segala? Gak repot kok. Kan sekarang kami kesini karena kami kan gak banyak uang seperti kalian. Jadi hadiah atau oleh-oleh ini belum seberapa buat kalian. Om jangan berlebihan. Ucap Arimbi merasa sedikit tidak enak dengan kata-kata Dirga. Wulan terlihat semakin geram, sehingga ia memanggil Danur dan Damar. Tak lama Danur pun datang bersama Damar, dan mereka pun menyambut Dirga dan Runia. Dirga, udah lama sampai? Tanya Damar. Danur dan Damar menyalami, namun wajah Dirga terlihat masam dan abai padanya. Bi, aku izin ke kamar mandi boleh? Runia berucap sedikit cemas dan raut wajah yang pucat. Kamu kenapa? Kok pucat? Arimbi khawatir dan mengusap keningnya. Enggak, aku hanya gak enak badan aja. Kamar mandinya di mana, Mbak? Pakai kamar mandi Mbak aja. Kebetulan kamar mandi tamu lagi rusak. Tukangnya baru nanti sore datang. Wajah Runia seketika berubah. Hanya rasa gugup dan wajahnya yang pucat tak bisa ia hindari dari Arimbi dan Wulan. Runia pun perlahan bangkit dan beranjak menuju kamar Arimbi. Ia mencekal ujung bajunya dengan erat, seolah merasakan kecemasan. Dengan langkah sedikit gontai, Runia terus berjalan dan hingga tepat di depan pintu kamarnya. Ia menarik nafasnya dengan sangat pelan, lalu membuka pintu dan masuk ke dalam. Maafkan aku, Mbak. Kami terpaksa melakukan ini. Ucapnya seraya menaruh sesuatu di balik lemari. Ia pun seolah menutup mata dan membacakan sesuatu. Setelah selesai, ia menyapu ruangan kamar yang menurutnya sangat indah, luas dan banyak benda-benda mahal yang tak ia miliki di rumahnya. Ayah benar, kalian memiliki segalanya, sedangkan dia dari segi apapun berbeda. Sampai segalanya Mbak yang memiliki semuanya, gumamnya dengan tatapan nanar. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.